Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pradipta Arif Alamin. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan di samping saya ini ada Ibu Vivi Maileni. Beliau adalah pembina OSIS dari SMP Negeri 3 Mesuji. Beliau mewakili Bapak Kepala Sekolah karena Bapak Kepala Sekolah berhalangan hadir. Nah, sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada Ibu Vivi apa yang menjadi tujuan saya datang kemari, yaitu adalah saya ingin bertanya kepada Ibu Vivi berkaitan dengan pengambilan keputusan yang sudah Ibu lakukan selama ini. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu Vivi, dan nanti Ibu Vivi silahkan menjawab. Sebelumnya apa kabar Ibu Vivi? Alhamdulillah sehat, Pak. Sibuk nggak Ibu Vivi? Ya sibuk, tapi karena ada kepentingan akhirnya saya memilih untuk sama Bapak, Pak. Oh ya, terima kasih sebelumnya Ibu Vivi atas waktunya untuk menyempatkan bisa melakukan wawancara di pagi hari ini. Kita langsung saja ya Ibu Vivi ya. Iya, Pak. Jadi Silakan. pertanyaan pertama di sini nanti ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan pengambilan keputusan. Yang pertama pertanyaannya adalah, selama ini bagaimana Ibu Vivi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ini langsung saya jawab, Pak. Ya, silakan Ibu. Jadi selama ini yang saya lakukan dalam mengidentifikasi kasus-kasus itu, yaitu yang pertama adalah memanggil pihak-pihak terkait, Pak. Jadi untuk mendengarkan penjelasan dari pihak-pihak tersebut. Terus selanjutnya yang saya lakukan adalah mengidentifikasi nih, Pak, ini masalah berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral nih, karena setahu saya kalau dilema etika itu tidak ada norma atau hukum yang dilanggar, tapi kalau bujukan moral itu ada pelanggaran hukum dan norma, seperti itu, Pak. Oh iya, luar biasa, bagus sekali jawabannya Ibu Vivi. Untuk pertanyaan kedua, ini pertanyaannya adalah, selama ini bagaimana Ibu Vivi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu Vivi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, yang pertama-tama, Pak, yang dilakukan itu kita melihat skala prioritas dulu, Pak, mana yang harus diselesaikan lebih dahulu. Ya. Jadi kita lihat nih, yang pertama prioritas itu, kalau misalnya memang itu harus diselesaikan sesegera mungkin, kita selesaikan dulu yang pertama, baru masalah yang kedua. Walaupun benar dua-duanya masalah ini sama-sama benar. Yeah. Terus yang kedua, Pak, yang dilakukan yaitu adalah melihat nih kasus ini dampaknya banyak nggak sih ke orang. Kalau misalnya hanya dampak ke satu pribadi atau hanya ke beberapa orang, kita lihat dulu yang kita selesaikan itu yang dampaknya ke orang banyak dulu, Pak, baru yang lebih sedikit dampaknya ke orang lain. Iya Bu. Jadi untuk kasus yang seperti ini yang diselesaikan adalah yang pertama prioritas dulu. Terus yang kedua, ini masalah pengaruhnya ke banyak orang atau ke individu aja. Oh iya, jadi yang diselesaikan yang berkaitan dengan orang banyak terlebih dahulu ya Bu ya? Iya, seperti itu, Pak. Iya. Kita lanjutkan lagi Bu. Oke, Pak, silakan, Pak. Bu Vivi, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi yang pertama yang saya lakukan nih ya, Pak, jadi sebelum mengambil keputusan itu saya berusaha dulu untuk tidak menghakimi dulu, karena kan nggak tahu nih masalahnya gimana. Terus yang kedua, memanggil pihak-pihak terkait dalam masalah ini, jadi biar kita tahu nih masalahnya itu sebenarnya seperti apa sih. Terus yang ketiga, mempertimbangkan kepentingan siswanya. Jangan sampai ini siswa nanti gara-gara kasus tersebut jadi siswanya jadi minder, terus jadi down, nggak mau sekolah. Jadi kan kasihan juga untuk siswanya gitu, Pak. Iya betul Bu. Jadi sebisa mungkin kita sebagai pengambil keputusan itu tidak menghakimi terlebih dahulu lah ya. Iya, Pak, jadi kita dengerin dulu gimana sih masalahnya. Iya betul Bu. Iya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Bu. Iya, silakan, Pak.
kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, itu menemukan dulu Pak inti masalahnya itu di mana sih, terus berpikir secara objektif nih, jangan sampai ada tekanan-tekanan dari pihak lain atau dari diri sendiri gitu, ya. Pak. Jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi kita memang harus berpikir objektif ya. Iya Pak, dan menentukan inti masalahnya itu di mana sih biar kita bisa menyelesaikan secara tepat dan benar gitu Pak. Iya, karena kalau misalkan kita tidak tahu inti masalahnya, nanti kita kemana-mana larinya ya, seperti itu. Iya Pak. Ya, kita lanjutkan ya Bu, pertanyaan selanjutnya. Bu Vivi, pertanyaan yang selanjutnya yaitu adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Berkaitan dengan tantangan ya Pak, tantangan yang sering dihadapi itu biasanya hasil keputusan itu nggak sesuai dengan kesepakatan di awal gitu Pak. Nah, jadi apa yang disepakatan di awal ternyata giliran sudah ini beda sama yang kita jalani yang di kasus tersebut gitu. Terus yang kedua, mengelola berbagai macam pendapat itu jadi satu yang hasilnya itu bisa mufakat biar bisa hasilnya itu baik untuk semuanya, itu yang agak susah sih Pak, yang jadi tantangan tuh biasanya seperti itu Pak. Ya, jadi bagaimana caranya kita bisa mengelola berbagai pendapat itu menjadi satu tujuan mufakat bersama yang bisa dijalankan oleh semua pihak gitu ya. Ya, itu yang jadi tantangannya, kendalanya biasanya itu Pak. Iya. Kita lanjutkan ya Bu, pertanyaan selanjutnya. Oke, Bu Vivi, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan ke-6. Pertanyaannya adalah, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan selama ini? Jadi gini Pak, kalau tata kelola itu pasti ada lah di setiap instansi atau di sekolah Pak. Tapi kalau prosedurnya itu yang pertama yang kami lakukan yaitu memanggil pihak-pihak terkait nih Pak, dipanggil dulu. Setelah itu menempatkan pihak-pihak terkait ini di ruang yang terpisah. Tujuannya apa? Jadi kita nanti bisa mendengarkan pendapat dari pihak-pihak tertentu, tapi mereka itu tidak saling berkaitan dan tidak saling mendengar. Nah, selanjutnya yaitu mengambil keputusan gimana keputusan ini hasilnya nanti baik untuk semuanya, baik untuk pihak yang pertama, kedua, atau selanjutnya. Jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak teradili di masalah tersebut gitu. Ya, jadi setiap pengambilan keputusan ini Ibu menyelesaikannya di ruang tertentu ya? Iya Pak, di ruang terpisah. Iya, jadi tidak diselesaikan di tempat, tapi dipanggil pihak-pihak terkait terlebih dahulu, terus ditempatkan di tempat terpisah seperti itu ya. Oke, Ibu Vivi, kita lanjutkan ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan nomor 6. Pertanyaan nomor 7. Pertanyaannya adalah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Vivi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau ditanya ada atau enggak ya pasti ada lah Pak, namanya kita di instansi pasti kan ada sistemnya. Terus kalau siapa aja yang membantu itu yang pertama guru BK Pak, BK. Karena kan biasanya guru BK ini memang tugasnya itu ya menangani masalah-masalah yang memang ada di sekolah, terutama masalah yang ada siswanya Pak. Terus yang kedua kepala sekolah, karena pengambil kebijakan tertinggi di sekolah ini ya Bapak kepala sekolahnya. Terus yang ketiga ya seluruh dewan guru yang ada di sekolah ini yang pastinya Pak. Karena kan aturan yang ada di sekolah ini dibuat bersama-sama ya, semua warga di sekolah ini ya, termasuk guru BK, Kepsek, dan komite pun ikut dalam pembuatan aturan yang ada di sekolah ini. Jadi memang di setiap sekolah itu pasti punya tata tertib atau peraturan sekolah ya. Dan itu pun dibuat seluruh warga sekolah seperti itu ya. Baik Ibu Vivi, kita berada di pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan ke-8. Pertanyaannya adalah, dari semua hal yang telah disampaikan,
pembelajaran apa yang Anda dapat petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran ya Pak? Iya, pembelajaran yang dapat diambil. Pembelajaran itu mungkin yang pertama itu tidak boleh mengambil keputusan itu secara langsung atau terburu-buru Pak. Yang tadi yang sudah saya jelaskan di awal ya, kan ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya, itu yang pertama Pak. Terus yang kedua harus mengetahui inti pokok masalahnya ya Pak, agar keputusan yang diambil itu tepat dan tidak ada pihak manapun yang dirugikan. Iya, betul. Mungkin itu sih Pak menurut saya. Iya, jadi memang inti dari atau pembelajaran yang dapat kita ambil ini diantaranya adalah memang tidak boleh merugikan siswa atau merugikan siapapun, seperti itulah ya Ibu ya. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya. Jadi saya berterima kasih kepada Ibu Vivi sudah membantu dalam kegiatan saya dalam wawancara pengambilan keputusan. Sebelumnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Pradipta Arif Al-Amin. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tulang Jawa Barat. Dan di samping saya ini ada Ibu Made Rostariati, SPD MPD. Beliau adalah kepala sekolah dari SDN 13 Baikkenara. Nah, di sini sebelum saya lanjutkan ke acara selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu tujuan saya dan maksud saya bertemu dengan Ibu. Di sini saya tujuannya adalah ingin mewawancarai Ibu berkaitan dengan pengambilan keputusan selama ini yang sudah dilakukan Ibu di sekolah Ibu. Nah, untuk pertanyaannya nanti ada 8 pertanyaan Ibu. Yang pertama ini pertanyaannya saya bacakan ya Ibu ya. Pertanyaannya adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral. Silahkan Ibu. Jadi Bapak, menurut saya satu, memanggil pihak terkait untuk mendengarkan penjelasan masalah yang dihadapi. Kedua, memetakan kasus tersebut dengan cara melihat apakah Anda pelanggaran hukum dan norma. Jika tidak ada, berarti kasus tersebut dilema etika. Ya. Yang ketiga, jika ada pelanggaran norma dan hukum, berarti kasus tersebut termasuk rujukan. Iya. Itu Pak, menurut pendapat saya. Oh iya Bu, jadi memang harus dipanggil pihak-pihak terkait terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Iya. Ini pertanyaan nomor 2 Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menurut saya yaitu melihat kasus tersebut mana yang menyangkut hidup orang banyak, berarti kasus tersebut wajib segera diselesaikan. Iya Bu, iya betul. Memang kalau berkaitan dengan orang banyak memang harus segera diselesaikan karena menyangkut orang banyak ya Bu ya. Iya. Bu, pertanyaan nomor 3. Ini pertanyaan nomor 3 adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah yang dimaksud tersebut tidak menghakimi siswa, mendengarkan penjelasan siswa, mempertimbangkan nilai kebajikan dan mental siswa. Iya Bu, memang yang dapat saya jelaskan. Iya, memang perlu Bu, kita mempertimbangkan mental siswa karena memang kita harus sebagai seorang guru memang harus berpihak kepada murid Bu. Saya lanjutkan Ibu ke pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sepertinya kita harus berpikir positif
dan tidak ada kepentingan apapun dalam pengambilan keputusan Pak. Itu. Oh iya Bu. Jadi memang dalam pengambilan keputusan itu yang terutama kita harus berpikir positif terlebih dahulu ya Bu ya. Ya. Iya, jadi seperti itu. Lanjutkan ke pertanyaan nomor 5 Bu. Ya, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang perlu diingatkan yaitu yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan adalah harus adil dan bijaksana sehingga tidak ada yang dirugikan Pak. Iya, ya memang itu tantangan terberat, harus adil dan bijaksana ya. Iya Pak. Pertanyaan nomor 6 Bu. Ya. Apakah Ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Baik Pak, menurut saya yaitu 1. Memanggil pihak yang terkait. Ya, 2. Menempatkan di ruang tertentu. 3. Dengar pendapat. Atau 4. Mencari solusi. Iya, itu Bu. Pak, kira-kira yang bisa saya jawab. Iya Bu, jadi memang kita harus mendengarkan terlebih dahulu Bu untuk mengambil keputusan. Pertanyaannya adalah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu? Itu contohnya yaitu yang membantu saya, Ya. karena saya sebagai kepala sekolah. Iya Bu. Itu seluruh warga sekolah yang turut membantu dalam mewujudkan sekolah idaman. Contohnya juga yang komite, Iya. gitu Pak. Iya. Jadi ada komite, ada dewan guru ya Bu ya. Iya. Dan seluruh warga sekolah lah. Iya, harus kerjasama. Kalau nggak gitu nggak mungkin kita ada terwujudnya sekolahan yang baik, istilahnya bagus dan menjadi idaman SDN 13 Tenganan. Iya. Terakhir Ibu, pertanyaan penutup. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang dapat saya ambil keputusan itu tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian kita atau saya sebagai kepala sekolah harus punya aturan yang sudah ditentukan. Iya Bu. Jadi keputusan bersama dari guru-guru. Iya. Iya. Mungkin Iya. Iya. Jadi pelajarannya yang dapat diambil ketika kita mengambil keputusan memang harus berdasarkan musyawarah bersama ya Bu ya. Iya. Itu saja Bu wawancara saya dengan Ibu selaku Kepala Sekolah SDN 13 Baik Kenanga. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik saya ini bisa juga nanti saya tularkan di Sekolah SDN 13 Baik Kenanga. Amin. Terima kasih Pak. Saya terima kasih juga atas waktunya Ibu sudah mengganggu. Mohon maaf Bu, terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.